dengan Ustazah Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Elvi di pembelajaran kita tematik. Kali ini tema 6 ya nak ya. Yuk awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama, mampu mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita. Yang kedua, diharapkan anak-anak ustazah memahami variasi gerak dasar lokomotor, yaitu gerak berjalan. Yuk, disimak ya. Yang pertama adalah mengapa kita harus belajar tulisan tegak bersambung ya? Kita cari tahu yuk. Mengapa ya? Nah, ada 3 alasan ya nak ya. 1, motorik halus kita terlatih secara maksimal. Yang kedua, tulisan kita akan terlihat lebih rapi dan bagus. Dan yang ketiga, membuat sel-sel otak menjadi lebih aktif. Itu bukan kata ustazah ya nak ya. Tapi yang bilang itu adalah seorang psikolog bernama William R. Kelm, PhD. Ini orang luar negeri loh yang bicara ya. Beliau telah melakukan penelitian. Nah, hal kedua yang akan kita pelajari adalah tegak bersambung itu. Saat hendak menulis tegak bersambung, yang perlu diperhatikan dulu adalah tulis dahulu nak huruf-huruf yang biasa kita tulis, yang tidak ada sambungnya ya. Nah, ini dia ada A sampai Z. Nah, anak-anak ustazah, caranya adalah kita lihat ya, pada buku antum kita lihat ada baris yang di bagian tengah yang lebih kecil daripada yang lain ya. Ustazah kasih tanda panah ini. Nah, disitulah kita meletakkan huruf, badan hurufnya. Nah, contohnya A ini ya. Nah, A besar kalau kita tulis dalam Latin maka seperti ini. Nah, kalau tegak bersambung tidak ya nak ya. Kita tulis A-nya seperti ini. Seperti A kecil tapi badannya besar. Lalu kita sambungkan dia. Jadilah dia tegak bersambung. Nah, begitu juga huruf B. Kita kasih garis sambung-sambungnya. Nah, gampang ya nak ya. Tidak sulit jika kita mau mencobanya. Seperti itu pada huruf D. Nah, pada huruf E kita ubah sedikit. Nah, sehingga dia lebih melengkung. Begitu juga pada huruf F. Nah, kita kasih garis F kecil, kita sedikit kasih bulatan kecil di bawahnya. Nah, huruf G. Nah, huruf G ini ada kakinya. Seperti itu. Gampang ya nak ya. Lalu kita lihat huruf H. Kita kasih garis di awalnya. Oke, seperti itu. Insya Allah tidak rumit jika kita mau mencobanya. Huruf I, kita kasih garis di awalnya, lalu kita sambung dengan huruf I kecil. Nah, huruf J ini sedikit berbeda. Nah, kita perlu ambil penghapus. Kita hapus bagian kakinya, kita panjangkan ke bawah. Untuk huruf J besar ya. Nah, kita gabungkan dengan J kecil. Huruf K, kita bisa lakukan hal yang sama. Kasih bulatan kecil di atasnya. Huruf L agak berbeda ya nak ya. Bagian atas kepalanya ada lengkungan. Dan untuk huruf M kita hapus sedikit. Seperti ini huruf M-nya. Kasih garis. Iya. Gabungkan dengan M kecil. Nah, untuk N juga seperti itu. Kita ubah sedikit. Nah, lalu kita sambung dengan N kecil di sebelahnya. Bagaimana dengan huruf O? Huruf O begitu juga nak ya. Kita sambungkan saja. Iya. Huruf P juga. Ingat, kita menyambung itu dari kaki ya. Dari kaki ke kepalanya. Nah, untuk huruf P kecil spesial ya nak ya. Dia tidak menutup. Begitu juga dengan Q.
Kita lanjut huruf R. Kenapa R kecil tidak Ustazah tulis? Karena dia spesial. Coba perhatikan, R kecilnya terbalik ya nak ya. Seperti itu aturannya. Nah, kita sambungkan dengan garis kecil. S kita tinggal sambungkan. Begitu juga dengan huruf T. Nah, kasih garis sambung-sambungannya sehingga dia menjadi tegak bersambung. Sambung. Huruf V, ini V ya nak ya, bukan F yang tadi. Nah, huruf W nya, nah ini sedikit runcing, lalu kita rapikan agak melengkung ya. Sambungkan ke kepala W. Iya, ingat menyambung itu dari bawah, dari kaki, hop, seperti itu. Untuk huruf Y kita ubah sedikit ya bagian bawahnya, lalu kita panjangkan ke bawah, kasih sambungan. Nah, lalu terakhir huruf Z, kasih sambungan di bagian kaki ke kepala Z kecilnya. Bisa enak ya, gampang bukan? Hal kedua yang akan kita pelajari adalah variasi gerak dasar lokomotor, yaitu berjalan. Saksikan video berikut ya nak ya. Hari ini yaitu gerak berjalan biasa dan berjalan cepat. Gerak pertama yaitu gerak berjalan biasa yang baik dan benar. Gerak tangan saat berjalan mengayun. Usahakan saat berjalan badan tegak dan kaki melangkah ke depan berselang dengan tangan. Itu tadi adalah contoh gerak berjalan biasa yang baik dan benar. Gerak selanjutnya yaitu gerak berjalan cepat. Saat berjalan cepat, kaki tidak diangkat tapi menapak. Jadi kaki tetap menapak namun kita berjalan seperti berlari. Masih bingung? Intinya gerak berjalan cepat sama seperti gerak berjalan biasa, hanya saja temponya lebih cepat dari berjalan normal. Nah, itu saja yang Ustazah jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.